Halo, selamat pagi Sobat Cilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah, kali ini kita belajar kelas 5, tema 2, subtema 3, tentang tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap masalah sampah. Sampah di negara kita adalah masalah yang paling terbesar karena susahnya atau besarnya proses pengolahannya. Kemudian, sebelum itu kita harus tahu apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu. Jadi harus benar-benar kita laksanakan. Perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Yang pertama, jika kita membuang sampah sembarangan, maka membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Yang kedua, jika tumpukan sampah yang dibiarkan di pinggir jalan, maka akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan mencemari lingkungan. Jadi, akan mengganggu proses pernafasan pada tubuh manusia. Sehingga dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah, kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya menjaga kebersihan lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh hasil sikap tanggung jawab terhadap kebersihan di masyarakat antara lain lingkungan bersih dan nyaman, terhindar dari penyakit, timbul kepedulian. Jadi kita lebih peduli terhadap lingkungan kita karena kita yang membersihkan, maka kita akan lebih peduli, akan selalu mengingatkan teman atau siapapun yang akan merusuhi lingkungan kita, serta kehidupan masyarakat yang menjadi harmonis karena saling mengingatkan. Sehingga sampah yang menumpuk harus dibersihkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Tanggung jawab di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tanggung jawab di rumah contohnya membantu pekerjaan orang tua di rumah. Jadi kalian membantu membersihkan rumah, menyapu, mengepel, atau bisa juga dengan mencuci piring. Ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Jadi setelah bangun tidur, kalian rapikan tempat tidur kalian masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Sesuai dengan kesepakatan yang ada di rumah, maka kita harus bertanggung jawab melaksanakan tata tertib yang ada di rumah. Selanjutnya, tanggung jawab di sekolah, yaitu yang pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi ketika kita selesai membeli kue atau yang lainnya, maka sampah plastiknya harus dibuang di tempat sampah. Dan jika kita tidak menemukan tong sampah yang dekat dengan kita, maka sampah plastik tersebut masukkan dulu ke dalam kantong saku kita terlebih dahulu. Jika sudah ketemu dengan tong sampah, baru kita buang di sana. Selanjutnya, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Dengan kelas kita yang bersih, maka kita belajar menjadi nyaman. Jangan lupa lakukan piket kelas. Melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik, sesuai dengan kesepakatan dan peraturan sekolah yang ada, maka kita sebagai siswa maupun guru harus melaksanakan peraturan tersebut.
tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kita di sekolah. Selanjutnya, tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Ikut menjaga kebersihan lingkungan. Untuk setiap harinya kita buang sampah di tong sampah. Kemudian, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ya, baik pagi, siang, dan malam kita selalu menjaga keamanan lingkungan kita. Dan ada juga jika pada malam hari kita bagi bapak-bapak melaksanakan pos kamling. Selanjutnya, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan yang ada di masyarakat. Semuanya harus kita pertanggungjawabkan dengan baik. Selanjutnya adalah menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Kita ketahui bahwa dari sampah yang sudah kita pilah bisa menghasilkan kegiatan ekonomi dengan cara mengolah sampah tadi menjadi bahan jadi. Jadi orang yang mengolah sampah menjadi bahan jadi disebut produksi. Ya, bagaimana kita menghargai kegiatan ekonomi orang lain? Yang pertama, sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Contohnya, di kehidupan nelayan, contohnya. Tanpa nelayan, kita tidak bisa makan ikan. Jadi, nelayan sebagai produsen. Selanjutnya, keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan adanya orang yang memproduksi dan ada orang yang mendistribusikan atau menjualnya, maka kita dapat mengkonsumsinya. Jadi produksi itu orang yang membuat hasil karya atau mendapatkan dari hasil jerih payahnya. Contohnya, petani mereka bisa memproduksi yang namanya padi, sayur, buah, dan yang lainnya. Distribusi adalah penyalur, jadi dari produsen didistribusikan atau disalurkan kepada konsumen. Konsumen adalah pembeli, para penikmat hasil produksi. Selanjutnya, menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Jadi semua anggota masyarakat harus bisa menghargai peran masing-masing. Jadi harus bisa menghargai produsennya, harus bisa menghargai distributornya, dan harus bisa menghargai konsumsinya. Misalnya kita sebagai konsumen, ketika kita makan suatu hal, misalnya makanan itu tidak enak, kita tidak boleh mentang-mentang untuk menghardik makanan tersebut, karena kita harus menghargai produsennya. Jika kita tidak suka, tidak perlu kita menghardik orang lain. Selanjutnya, pengrajin tas contohnya. Pengrajin tas daur ulang berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Itu adalah salah satu contoh dari produksi. Selanjutnya yaitu cara menghargai usaha orang lain. Bagaimana cara kalian menghargai usaha orang lain? Yang pertama dapat dilakukan dengan menghargai usaha orang lain, yaitu tidak merendahkan usaha orang lain, tidak menghina, dan tidak melecehkan. Tidak mengganggu usaha orang lain. Misalnya ada orang lain usaha, kalian berusaha untuk mengganggunya dengan mungkin membisik kepada teman kalian untuk tidak membeli dagangannya atau yang lainnya. Tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Bersaing dengan sehat jika kita memiliki usaha yang sama. Jika usaha kita sama, kita harus bersaing dengan sehat.
artinya tidak memprovokasi para pembeli atau konsumen dengan harus membeli produk kita. Selanjutnya, ikut membantu usaha orang lain ketika kita telah sukses. Jadi, agar kita terus jaya, bagian dari amal soleh kita dengan cara membantu orang lain. Nah, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya sampaikan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.